Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan coba lanjutkan tentang external pressure untuk menjelaskan kurva figur G yang nanti dipakai sebagai acuan untuk menentukan besaran nilai faktor A. Nah, figur G itu yang ini. Ini adalah figur G. Kalau kita lihat, nah ini factor A, the value of factor A used in formula for vessel under external pressure, figur G. Dulu di edisi 8 itu namanya figur UG, UGO itu. Nah, sekarang diganti dengan figur G. Nah, di figur G itu di sini untuk sumbu Y-nya adalah L per DO, sedangkan sumbu X-nya di sini adalah faktor A. Nah, di faktor A ini ada angka-angka ya. Ini kalau lihat skalanya ini adalah skala logaritmik. Ya, mulai dari ini nolnya kurang 1, 0,00001, nolnya ada 4 ini. Ini nolnya 3, 0,001, 0,001, 0,01 dan 1. Ya, ini kurang 0. Yang sini ini kurang 0. Nah, di sini kalau saudara perhatikan, ini 0,00001, ini berarti 0,00015, 2, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru ke 0,001, nolnya 3. Kemudian yang sebelah atas, ini garis yang melengkung-melengkung ini adalah DO per T. Ya, DO per T mulai DO per T 4, 5, 6 sampai 1000. Ya, jadi nanti misalkan ketemu contoh misalkan DO L per DO-nya 6. Nah, di sini saya coba untuk bikinkan misalkan L per DO 6. Saya bikin garisnya. Nah, kemudian saya ambil DO per T 200. Yang ini dari di sini. Nah, setelah itu bikin garis ke bawah. (200). Nah, di sini nah, bikin garis ke bawah.
Oke, setelah kita dapatkan ini perpotongannya, kita tarik, kita dapatkan nilai 0,00007. Nah, ini 0,0007. Nah, kalau sudah dapat nilai 0,0007, baru kita bawa ke kurva berikutnya, yakni chart of material. Nah, pada saat memilih chart of material, yang perlu diperhatikan adalah jenis materialnya. Jenis materialnya apa? Kemudian nanti dilihat. Atau kalau mau dilihat di ASME 2 part D, nanti sudah ada ketentuan. Misalkan untuk menentukan faktor B pakai figur CS1 atau CS2, tinggal pilih jenis materialnya. Nah, kalau tadi 0,0007 berarti yang ini. Ya, 0,00007 berarti yang ini jatuhnya di sebelah kiri karena ini batasnya, ini sebelah kiri, yang sana sebelah kanan. Kalau sebelah kanan nanti akan dapat faktor B dengan cara menarik dari angka yang kita dapatkan, ditarik ke atas, berpotongan dengan temperatur lainnya berapa. Setelah berpotongan, ditarik ke kanan, itu akan ketemu nilai faktor B-nya. Oke ya, ini cara membaca nilai faktor A dari L per DO dan DO per T, juga mencari nilai B. Kalau tidak ada nilai B, berarti PA-nya langsung dihitung. PA sama dengan 2AE per 3DO per T. Baik, berikutnya. Berikutnya adalah kurva yang berkaitan dengan penentuan assume T. Nah, di sini di halaman 49, ini adalah kurva yang dipakai untuk menentukan assume T untuk head. Chart for determining the wall thickness for foam head subjected to full vacuum atau eksternal. Nah, di sini ada penjelasan dari Pak Magyesi. Using the chart, trial with different assumed thicknesses can be avoided. Jadi dengan chart ini, maka coba-coba dengan beragam asumsi ketebalan dapat dihindari. The chart has been developed in accordance with the design method of ASME Code Section 8 Divisi 1. Jadi chart ini sudah dikembangkan sesuai dengan ya metode ASME Section 8 Divisi 1. Nah, kemudian caranya ya apa di sini? Caranya adalah kalau kita perhatikan chart ini, sebelah kiri ini adalah assume T yang kita dapatkan. Required head thickness. Ya, T-nya yang akan kita dapatkan akan kita baca di situ. Di sini ada chart yang berkaitan dengan temperaturnya berapa, operation temperaturnya berapa. Kemudian bagian bawah ini adalah R, ya, radius of head-nya. Nah, di sini ada ketentuan, ya, ini bisa dipakai untuk spherical, ellipsoidal, plane and disc head atau tori spherical dengan material yang memiliki yield strength 30.000 psi sampai 38.000. Nah, caranya di sini sudah dijelaskan sama Pak Yesi. To find the required head thickness, 1. Determine R. R-nya ditentukan dulu. 2. Enter the chart at the value of R. Dicari berapa R-nya. Misalkan 100, ya dicari di sini. 3. Move vertically to temperatur line. Dari 100 ditarik ke atas. Ya, sampai berpotongan. Nah, setelah berpotongan, move horizontally left and read T. Tarik ke kiri, baru kita baca T-nya. Nah, di sini ada ketentuan R-nya itu untuk hemispherical head inside radius. Kalau untuk ellipsoidal, R-nya sama dengan 0,9 DO. Kalau untuk tori spherical, R sama dengan DO. DO-nya adalah outside diameter of head-nya. Ya, ini bisa dipakai untuk assume T. Salah satu cara untuk trial thickness assume untuk head. Sedangkan untuk yang
untuk yang sel kita bisa pakai chart yang ada di halaman 50-51. Nah, di sini ada cara yang dipakai oleh Pak McYesi. Nah, caranya adalah saudara perhatikan di situ. Nah, di sini sudah dijelaskan oleh Pak McYesi. Ya, chart ini menjelaskan untuk cylindrical cell specified yield strength 30.000 sampai 38.000. Nah, caranya to find the required cell thickness, pertama enter lower chart facing pit at the value of L. Yang ini. Jadi masukkan harga L-nya. Misalkan L-nya berapa itu? Misalkan di sini sampai 150 L-nya. Kalau di atas itu berarti ambil aja misalkan 150. Nah, setelah L kita dapatkan, contoh ini ya, misalkan ini 120, 100, 120, 100, 100, 110, 120, misalnya 120. Pada L120, kemudian langkah kedua, move horizontally to curve representing DU. Dari sini ditarik ke harga DU. Tarik ke sana, sampai ketemu nilai DO-nya. Di sini DO berapa itu. Kalau sudah ketemu DO, langkah ketiga, move vertically to temperature line. Tarik ke atas, sampai ke temperature line. Ya, kalau sudah temperature line, perpotongannya tarik ke kanan. Ketemu DO per T-nya. Ya, setelah ketemu DO per T, dibawa ke kurva di sebelah kanannya. Halaman 51. Pada harga DO per T, tarik lagi ke kanan, sampai bertemu dengan nilai DO. Kemudian setelah berpotongan, tarik ke bawah. Ini adalah nilai dari cell thickness required assume-nya. Ya, ini. Nah, di sini ada catatan notation required cell thickness DO-nya outside diameter L. L itu adalah length of the vessel section taken as the largest of the following. Jadi length itu adalah panjang vessel atau vessel section diambil yang paling besar di antara berikut. Yang nomor 1, distance between tangent line of head plus sepertiga head. Ya. If spinning ring are not used, jika tidak ada ringnya, maka diambil nomor 1 adalah jarak tangent line to tangent line plus sepertiga head. Yang kedua, the greatest distance between any two adjacent stiffening ring. Jika ada stiffening ring, maka itu diambil yang paling besar. Yang ketiga, bisa juga L-nya adalah the distance from center of the first stiffening ring to the head tangent line plus 1/3 of head dip. Ya, bisa jadi dari stiffening ring ke depan atau ke belakang pada jarak tangent line plus sepertiga. H-nya, ini L-nya. Nah, itu nanti bisa dibaca, kemudian kita dapatkan assume T-nya. Untuk mempermudah mengassume T supaya tidak sembarangan. Ya, itu cara-cara yang dipakai untuk membantu penyelesaian di dalam pekerjaan external pressure design. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, mohon disampaikan di kolom komentar di video. Ini cara untuk memudahkan kita. Baik, nanti akan saya coba sambung langsung dengan penjelasan
Nah, di sini saya akan coba menjelaskan ya untuk membaca data yang ada di dalam ASME 2 Part D seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, di ASME 2 Part D di sini ada tabel 1A, ada section 1, section 3, kelas 2, kelas 3, section 8 divisi 1 dan section 12. Maximum allowable stress value S for ferrous material. Nah, di sini ada tanda see maximum temperature limit for restriction on class. Nah, di sini kalau saudara perhatikan cara membacanya adalah karena di sini nanti tabelnya sangat banyak, saudara perlu berhati-hati. Misal di sini ada jenis materialnya, ini adalah line number-nya. Line number nanti akan dipakai sebagai acuan untuk membaca di halaman berikutnya. Contoh, ya di sini untuk material ini, ya di sini ada nominal composition carbon steel, product formnya, bentuknya apa? Ada plate, ada weld pipe, ada sheet, kemudian ada spec numbernya, misalkan SA apa, SA105K, SA2516, dan seterusnya. Tipe grade-nya, kemudian alloy designation di UNS number-nya, kemudian kelasnya atau condition, bisa normalize, bisa when and temper, ya, kemudian bisa yang lainnya. Kemudian di sini ada size-nya, thickness-nya berapa, ada ring thickness-nya, ada yang enggak. Kemudian P number berapa? P number ini sebuah pengelompokan jenis material yang ada di ASME. Ada P number, ada group number. Ya. Nah, kemudian kita contohkan di sini. Saya misalkan mau mengambil jenis material ya carbon steel SA516 grade 70. Ini yang umum dipakai di pressure vessel. Ingat di sini dia berada di line number nomor 33. Dia P number 1 grup 2. Nah, nanti propertiesnya akan kita lihat pada halaman berikutnya. Halaman berikutnya yang ini. Nah, di sini kalau kita baca, ya dibaca, kita baca lagi di line number nomor berapa itu? 33 mestinya ya. Ini 33 di sini mestinya. Ya. Nah, line number-nya nanti dibaca di 33 ini adalah minimum tensile strength-nya 70, minimum yield strength-nya adalah 38 KSI, bukan 36. Ini keliru ini. Ini mestinya di bawah. Nah, kemudian si material SA51670 itu dia applicability and maximum temperature limits-nya. Ya, untuk yang di section 1 dia bisa sampai 850. Section 3 bisa 700. Section 8 bisa sampai 1000. Section 12 650. Kemudian di sini ada external pressure chart number. Untuk material chartnya dia CS2. Berarti seperti yang tadi saya jelaskan CS2. Nah, ini dilihat berapa. Ya. Nah, kemudian setelah itu di line 33 lagi kita baca apa yang kita baca allowable stress-nya berapa itu. Nah, allowable stress-nya pada line 33 ya pada temperatur berapa? Misalkan temperaturnya adalah 500. Kita cari di 500 33 500. Nah, ini 20 ribuan PSI. Ya, ini cara membaca kurva
Ya, cara membaca data yang ada di ASME 2 part D. Ya, itu caranya. Ya. Kemudian ini sudah saya jelaskan tadi di bagian membaca chart of material figur G, nilai faktor A dan mencari faktor B. Ya, baik, sampai di sini kalau ada pertanyaan nanti mohon dikomentari di kolom komentar. Nah, ini CS2, ada CS1, ada CS3, yang ini CS3. Nah, ini tinggal menyesuaikan dengan data yang ada di materialnya. Baik, itu saja mungkin dari saya terkait penjelasan beberapa data yang diperlukan untuk pembahasan external pressure. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.